tidak akan terlepas dari pengaruh harga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga adalah sejumlah uang atau nilai alat tukar yang digunakan untuk membayar suatu produk berupa jasa maupun barang di suatu waktu tertentu dan pasar tertentu. Biasanya, harga disepakati oleh pembeli maupun penjual. Kemudian, ada yang namanya dengan kebijakan harga. Kebijakan harga ini adalah strategi atau pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menetapkan harga. Penetapan harga ini nantinya akan mempengaruhi bagaimana konsumen melihat produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian juga untuk melihat seberapa banyak penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan. Kemudian ada upah. Upah merupakan hak yang harus diterima oleh pekerja atau buruh yang berhak. Dengan harapan, dengan adanya upah ini nantinya, pekerja atau buruh tersebut dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan keluarganya. Kemampuan perusahaan, tuntutan tenaga kerja, dan juga keseimbangan antara produktivitas dan kesempatan kerja harus dipertimbangkan dalam menentukan sistem pengupahan. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik saat bekerja, sebelum bekerja, maupun sesudah bekerja. Dengan kata lain, ketenagakerjaan ini membahas tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu pekerja tersebut sebelum masuk masa kerja, pada saat bekerja, dan setelah masa kerja. Definisi harga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Harga merupakan sejumlah uang atau alat tukar lain yang senilai yang harus dibayarkan untuk suatu barang atau jasa pada waktu tertentu dan pada pasar tertentu. Selanjutnya adalah teori harga atau price theory. Adalah teori yang menjelaskan bagaimana harga dalam pasar dapat terbentuk. Pada dasarnya, harga suatu barang ditentukan oleh besarnya permintaan atau penawaran atas barang tersebut. Sedangkan permintaan dan penawaran itu sendiri adalah suatu barang yang ditentukan oleh banyak faktor. Setelah kita mengetahui tentang pengertian harga, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep harga. Yang pertama ada utility. Utility adalah suatu atribut yang telah melekat dalam suatu barang. Dengan kemungkinan barang tersebut akan memiliki nilai guna dan akan memuaskan keinginan serta kepuasan konsumen. Selanjutnya adalah nilai atau value. Adalah nilai suatu produk ditukar dengan produk lain. Nilai ini dapat kita lihat dalam sistem barter atau pertukaran barang dengan barang. Namun sekarang ini perekonomian Indonesia sudah tidak lagi menggunakan sistem barter sebagai alat transaksi, melainkan menggunakan uang sebagai patokan yang disebut dengan harga. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi harga. Harga memiliki fungsi sebagai pendistribusian sumber daya yang langka. Kelangkaan ini mengakibatkan harga sumber daya alam menjadi tinggi, sehingga tidak semua orang atau dapat dikatakan segelintir orang saja yang dapat membeli sumber daya ini. Kita ambil contoh berlian. Berlian adalah suatu barang yang hanya beberapa orang atau segelintir orang saja yang dapat membeli berlian asli ini. Tidak semua orang dengan mudah memiliki berlian asli. Selanjutnya ada fungsi sinyal harga. Seringkali harga dalam pasar bervariasi. Hal ini disebabkan oleh volume permintaan dan penawaran dalam pasar juga bervariasi. Bila permintaan tinggi namun penawaran rendah, maka pasar akan secara jelas otomatis menaikkan harganya. Selanjutnya adalah fungsi intensif harga. Umumnya, jika harga suatu komoditas naik, maka disebabkan oleh permintaan yang meningkat. Hal ini memungkinkan pemasok untuk melihat tren permintaan pelanggan yang berubah di pasar. Oleh karenanya, mereka akan memilih untuk menghasilkan penawaran tertentu sebab kemungkinan besar akan menguntungkan. Selanjutnya adalah fungsi transmisi harga. Harga sendiri merupakan informasi yang harus disampaikan kepada pasar atau tempat lain atau semua orang yang terlibat dalam hal tersebut yang dilakukan secara bergiliran. Hal ini akan memungkinkan produsen dan konsumen untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang telah ada atau sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Contohnya pada barang dengan kualitas tinggi, maka harganya akan cenderung lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika harga dengan kualitas barang rendah, maka harganya juga ikut rendah. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis harga. Di sini ada 4 jenis harga. Yang pertama itu adalah harga subjektif. Harga subjektif ini adalah harga yang dinilai oleh si penjual dan si pembeli dengan berdasarkan perspektif yang berbeda. Jadi harga subjektif ini adalah harga taksiran dari pembeli maupun penjual terhadap suatu barang yang akan dibeli ataupun dijual. Untuk jenis harga yang kedua itu ada harga objektif. Nah, harga objektif ini tuh harga yang berasal dari kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Jadi jenis harga ini tuh
terbentuk setelah si penjual dan pembeli itu sudah sepakat dengan harga yang ditentukan, sehingga terbentuklah harga pasar. Nah, untuk jenis harga ketiga itu adalah harga pokok. Harga pokok ini adalah harga asli dari sebuah produk sebelum ditentukan keuntungannya. Jadi dengan kata lain, harga pokok ini adalah sejumlah nilai yang dikeluarkan oleh si produsen dalam membuat produk tersebut. Untuk jenis harga yang terakhir itu adalah harga jual. Harga jual ini adalah penjumlahan dari harga pokok dengan keuntungan. Jadi harga jual ini tuh harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh si produsen. Untuk topik selanjutnya itu ada indikator penetapan harga. Indikator penetapan harga ini ada 4. Yang pertama itu adalah keterjangkauan harga. Keterjangkauan harga ini adalah penetapan harga yang dilakukan oleh produsen yang disesuaikan dengan kemampuan daya beli konsumen. Dan indikator yang kedua itu ada kesesuaian harga dengan kualitas produk, yaitu penetapan harga oleh produsen yang disesuaikan dengan kualitas produk yang akan diperoleh oleh si pembeli tersebut. Untuk yang ketiga itu ada daya saing harga, yaitu harga yang ditawarkan oleh si penjual itu berbeda dan bersaing dengan harga produk yang sama oleh penjual lain. Dan yang terakhir itu ada kesesuaian harga dengan manfaat, yaitu harga yang ditetapkan oleh produsen yang disesuaikan dengan manfaat dari barang yang akan diperoleh oleh si pembeli. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penetapan harga. Metode penetapan harga yang pertama itu ada berbasis permintaan. Untuk metode berbasis permintaan ini menekankan pada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi selera atau kesukaan konsumen. Baik, untuk metode penetapan yang kedua itu ada berbasis biaya. Jadi pada metode ini tuh harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambahkan dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead dan juga laba. Untuk metode penetapan harga yang ketiga itu ada berbasis persaingan. Nah, metode berbasis persaingan ini tuh menyoroti harga produk sejenis yang dikeluarkan oleh industri pesaing. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai upah. Upah sendiri memiliki berbagai macam definisi, di antaranya menurut undang-undang, menurut para ahli, dan juga berdasarkan perbedaan sudut pandang dari berbagai pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah merupakan hak dari para pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang dan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja sebelumnya. Bagi pihak pemerintah, upah merupakan penghasilan dari tenaga kerja yang menjadi komponen penting dari perekonomian suatu negara. Nah, dari berbagai macam definisi yang berbeda tersebut, maka di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya upah merupakan penghasilan dari tenaga kerja yang berupa uang setelah ia melakukan pekerjaan. Jadi di sini dapat ditekankan bahwasanya upah ini diberikan tidak secara cuma-cuma. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori upah. Teori upah pada kali ini terdapat 2 jenis, yakni yang pertama teori upah alami, teori upah besi, teori upah batas produktivitas kerja, dan teori upah etika. Dan yang terakhir adalah teori upah diskriminasi. Langsung saja yang pertama adalah teori upah alami. Dalam teori ini, David Ricardo membagi upah menjadi 2 macam, yakni upah pasar dan juga upah alami. Di mana upah alami ini besarannya tergantung dari kekuatan permintaan dan juga penawaran tenaga kerja di pasar. Ketika upah pasar lebih besar daripada upah alami, maka otomatis kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat ini akan meningkatkan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ketika pertumbuhan penduduk itu tinggi, maka akan meningkatkan juga penawaran tenaga kerja di pasar. Situasi yang seperti ini, maka tingkat upah akan cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar. Yang kedua adalah teori upah besi dari Ferdinand Nissen. Di dalam teori ini, Ferdinand mengungkapkan bahwasanya tingkat upah telah ditentukan oleh pihak perusahaan, di mana upah yang diterima oleh para pekerja ini merupakan upah yang minimal, sehingga perusahaan dalam hal ini dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Dalam hal ini, pekerja terpaksa untuk menerima pekerjaan dengan tingkat upah yang rendah tersebut dikarenakan mengingat posisi dari para pekerja tersebut yang sangat lemah, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya bisa menerima upah yang diberikan oleh pihak perusahaan. Yang ketiga yakni teori upah produktivitas baru saja. Teori yang dikemukakan oleh orang ini mengungkapkan bahwasanya tinggi rendahnya tingkat upah tergantung dari produktivitas tenaga kerja itu sendiri, sehingga dalam hal ini tidak memungkinkan bahwasanya tingkat upah yang diberikan ini dapat melebihi dari produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Yang keempat yakni teori upah etika. Teori upah etika ini dijelaskan bahwasanya upah yang diberikan kepada para pekerja itu harus sesuai dengan beban pekerjaan yang diberikan. Selain itu, inti yang dipersoalkan dari teori ini sebenarnya bukan seberapa besar upah yang diberikan kepada para pekerja, melainkan sampai sejauh mana upah ini dapat memenuhi kebutuhan hidup dari
pekerja ini memang dibedakan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor seperti perbedaan jenis kelamin, lalu perbedaan skill, dan juga perbedaan tingkat pendidikan dari pekerja itu sendiri. Selanjutnya kita beralih pada materi yang berikutnya, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah sendiri di sini terdapat 5 macam, yakni regulasi pemerintah, kebutuhan hidup layak, kemampuan perusahaan, kompensasi rata-rata, dan yang terakhir adalah jabatan dan juga tanggung jawab. Yang pertama yakni ada regulasi pemerintah. Dalam regulasi pemerintah ini setiap tahunnya pemerintah selalu menetapkan yang namanya upah minimum. Hal ini ditujukan untuk menjamin dan juga memastikan kesejahteraan para pekerja. Persentase kenaikan upah pada para pekerja bisa mengikuti upah minimum maupun tidak, asalkan ketika tidak mengikuti upah minimum, maka upah yang dibayarkan ini tidak boleh lebih rendah daripada tingkat upah yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Selanjutnya faktor yang kedua yakni kebutuhan hidup layak atau KHL. KHL sendiri didapatkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional selama 5 tahun terakhir, di mana KHL ini menjadi indikator penetapan kenaikan upah minimum. Selanjutnya yakni ada kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan di sini tentunya masing-masing perusahaan ini memiliki kondisi finansial dan juga skala bisnis yang berbeda-beda, sehingga hal ini mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar upah bagi setiap para pekerja. Mengingat perusahaan ini tidak melakukan pengeluaran untuk menggaji para karyawan saja, tetapi ada pengeluaran lain seperti biaya operasional dan lain-lainnya untuk menunjang perkembangan bisnis mereka. Faktor selanjutnya yakni ada kompensasi rata-rata. Kompensasi rata-rata merupakan upah yang dibayarkan oleh beberapa perusahaan terhadap golongan dan juga jenis pekerjaan yang sama. Biasanya upah rata-rata ini dijadikan tolak ukur bagi beberapa perusahaan untuk menawarkan gaji kepada para karyawan baru. Faktor yang terakhir yakni jabatan dan juga tanggung jawab. Semakin tinggi jabatan dan juga tanggung jawab seseorang, maka upah yang akan diterima pun akan semakin tinggi. Maka tidak heran ketika adanya promosi jabatan pasti akan diikuti dengan adanya kenaikan upah pada para pekerja tersebut. Terdapat 5 jenis upah di Indonesia. Yang pertama adalah upah nominal. Upah nominal merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh yang berhak secara tunai sebagai imbal hasil atas penyerahan jasa dan layanannya kepada perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja. Kemudian yang kedua adalah upah nyata. Upah nyata merupakan upah yang harus benar-benar diterima oleh pekerja atau buruh yang berhak. Upah nyata ini didasarkan pada daya beli upah tersebut, yang bergantung pada besar kecilnya jumlah uang yang diterima dan besar kecilnya biaya hidup. Yang ketiga adalah upah hidup. Upah hidup ini merupakan upah yang relatif cukup untuk membiayai kebutuhan, tidak hanya kebutuhan pribadi pekerja tersebut, namun juga kebutuhan keluarga, yaitu kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, rekreasi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah upah minimum. Upah minimum ini terdiri dari upah minimum yang berlaku pada suatu wilayah provinsi maupun kabupaten atau kota, dan juga upah minimum yang berdasarkan pada sektor yang terdapat pada wilayah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Yang kelima adalah upah wajar. Upah wajar merupakan upah yang dinilai relatif wajar oleh perusahaan maupun pekerja itu sendiri. Upah wajar ini sangat bervariatif karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi upah wajar ini adalah satu, kondisi perekonomian negara tersebut. Yang kedua adalah biaya rata-rata atau upah rata-rata yang berlaku di mana perusahaan itu berdiri. Kemudian yang ketiga adalah peraturan perpajakan. Dan yang keempat adalah standar hidup para pekerja atau buruh itu sendiri. Kemudian faktor yang terakhir adalah bagaimana perusahaan tersebut jika dilihat dari struktur perekonomian negara. Selanjutnya adalah sistem upah di Indonesia. Sama seperti sebelumnya, yaitu jenis upah, sistem upah juga terdapat 5 sistem upah. Yang pertama adalah sistem upah menurut waktu. Sistem ini berdasarkan pada lama bekerjanya pekerja tersebut. Biasanya hitungan sistem ini per jam, per minggu, per bulan. Contohnya seperti kuli bangunan yang dibayar per jam atau per minggu. Yang kedua adalah sistem upah menurut satuan hasil. Pada sistem ini, sistem upah didasarkan pada jumlah hasil atau jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. Biasanya, hasil tersebut dihitung berdasarkan perpotong barang, persatuan panjang, dan persatuan berat. Yang ketiga adalah sistem upah golongan. Sistem ini menganut pada kesepakatan antara pemberi kerja dan juga penerima kerja atau pekerja itu sendiri. Biasanya, upah didasarkan pada
jumlah barang yang dihasilkan oleh pekerja tersebut. Yang keempat adalah sistem bonus. Sistem bonus ini merupakan tambahan gaji di luar gaji pokok. Tujuannya adalah untuk mendorong para pekerja akan bekerja lebih giat dan juga mendorong para pekerja akan lebih bertanggung jawab atas pekerjaannya, dengan tujuan perusahaan akan menerima untung yang lebih besar. Dengan menaiknya keuntungan perusahaan, maka bonus yang diterima oleh pekerja juga akan bertambah. Yang kelima adalah sistem mitra usaha. Pada sistem ini, upah yang diterima oleh pekerja berupa saham, namun tidak diberikan kepada perorangan. Saham ini akan diberikan kepada organisasi pekerja yang ada di perusahaan tersebut, sehingga nantinya hubungan perusahaan dengan pekerja akan menaik tingkat menjadi hubungan perusahaan dengan mitra usaha. Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang penting bagi suatu negara. Ketenagakerjaan sendiri menurut KBBI atau Kamus Besar Indonesia merupakan kata yang berasal dari tenaga kerja, yang berarti orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 1 mendefinisikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Lalu ada beberapa definisi lagi tentang tenaga kerja. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997, tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap orang, laki-laki maupun perempuan, yang sedang dalam atau akan melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saya akan menjelaskan mengenai teori ketenagakerjaan. Teori ketenagakerjaan menurut teori klasik yang pertama, yaitu berpendapat bahwa jika jumlah ketenagakerjaan berlebihan, maka upah akan menurun, dan hal ini dapat membuat produksi menjadi turun, sehingga perusahaan akan terus meningkatkan permintaan tenaga kerja karena perusahaan dapat memproduksi barang dengan keuntungan yang lebih besar karena rendahnya biaya tenaga kerja. Yang kedua yaitu teori Keynes. Teori Keynes berbeda dengan teori klasik. Teori Keynes berpendapat jika tenaga kerja meningkat, maka upah yang diterima akan rendah, dan akibat upah yang rendah, maka daya beli masyarakat akan menurun, yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sehingga tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu teori kependudukan dari Malthus. Teori Malthus berpendapat bahwa jika jumlah penduduk semakin banyak, maka akan tercipta angkatan kerja yang banyak pula. Tetapi jika kesempatan kerja yang tersedia jumlahnya hanya sedikit, maka angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan akan mengakibatkan pengangguran. Undang-undang Ketenagakerjaan. Pada undang-undang ini dibahas pula tentang pengupahan dan juga apabila terjadi pemutusan hubungan kontrak itu bagaimana, kontrak kerja itu bagaimana. Pada pasal 88 sampai 98 itu tentang pengupahan. Di sini disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 meliputi yaitu poin A, upah minimum, poin B yaitu upah kerja lembur, poin C yaitu upah tidak masuk kerja karena berhalangan, poin D yaitu upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, lalu poin E upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, lalu poin F bentuk dan cara pembayaran upah, poin G denda dan potongan upah,
Lalu poin H yaitu hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. Poin I, struktur dan skala pengupahan yang proporsional. Juga poin J, upah untuk pembayaran pesangon, dan yang terakhir di sini adalah poin K, upah untuk penghitungan pajak penghasil. Lalu pada pasal 156 sampai dengan pasal 157 itu menjelaskan tentang apabila suatu saat nanti terjadi hal seperti pemutusan hubungan kerja. Pada ayat 1 di sini dipaparkan apabila terjadi hal tersebut, pengusaha itu diwajibkan membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Berdasarkan hasil studi dan pembahasan tentang harga, upah, dan ketenagakerjaan, kelompok kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu harga suatu barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di dalam pasar. Harga barang akan naik jika permintaan barang oleh konsumen meningkat dan jumlah penawaran yang disediakan produsen cenderung sedikit. Harga akan mengalami penurunan jika permintaan konsumen sedikit dengan jumlah penawar oleh produsen yang banyak. Yang kedua yaitu harga dipengaruhi oleh upah. Hal ini berarti jika upah konsumen sedikit, maka konsumen akan mengurangi pembelian barang, sehingga harga barang tersebut akan menurun. Sedangkan jika upah konsumen meningkat, maka konsumen akan cenderung membeli barang lebih banyak, sehingga harga barang tersebut meningkat. Yang ketiga, upah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan ketenagakerjaan. Upah berbanding terbalik dengan penyerapan ketenagakerjaan. Saat tingkat upah naik, maka penyerapan ketenagakerjaan akan berkurang. Sebaliknya, jika upah menurun, maka penyerapan ketenagakerjaan akan naik. Hal ini terjadi karena produsen ingin memaksimalkan keuntungannya. Yang keempat yaitu ketenagakerjaan berbanding lurus dengan nilai produksi. Jika permintaan akan suatu barang atau jasa meningkat, maka tingkat ketenagakerjaan dapat naik karena produsen cenderung untuk menambah jumlah ketenagakerjaan untuk mempercepat proses produksi barang. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka kelompok kami dapat memberikan beberapa saran. Yang pertama yaitu penyerapan ketenagakerjaan dapat ditingkatkan dengan mendorong investasi. Nah, jika investasi dapat didorong, maka pelaku usaha bisa memperluas jangkauan usahanya dan akan membutuhkan ketenagakerjaan lebih banyak lagi. Yang kedua yaitu pentingnya peraturan mengenai tingkat minimum dan maksimum dalam menentukan upah dan ketenagakerjaan. Jika terjadi penyalahgunaan ketenagakerjaan dan tingkat upah yang tidak sesuai, diharapkan dengan undang-undang ini pemerintah dapat mengatasi sesuai dengan peraturan yang sudah ada.